Berjumpa kembali dengan saya, Pastor Denny Tuyu, di dalam YouTube channel Perubahan Paradigma. Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa kekristenan di Indonesia sangat memerlukan perubahan paradigma. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yang diperlukan oleh saudara dan saya sebagai orang-orang percaya di dalam kekristenan yang sangat diperlukan adalah perubahan paradigma. Mengapa demikian? Berdasarkan pengalaman saya, seringkali beberapa orang Kristen begitu sibuk melayani pekerjaan Tuhan, begitu bersemangat dalam melakukan aktivitas pelayanan di gereja mereka masing-masing, tapi sayangnya tanpa didasari satu pengertian, satu understanding yang benar. Tanpa disadari, Bapak Ibu sekalian, kita melakukan sesuatu yang sebenarnya Tuhan sudah berikan untuk saudara dan saya. Kita mengejar sesuatu yang sesungguhnya Tuhan sudah berikan untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu, setiap kita harus terus-menerus mengalami perubahan demi perubahan dalam paradigma kekristenan kita. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya ini akan mengubah paradigma saudara, akan memberikan satu pengertian-pengertian buat saudara secara alkitabiah, sehingga Bapak Ibu sekalian menyadari bahwa sesungguhnya selama ini yang saya sedang kerjakan, yang sedang saya lakukan sebenarnya sudah Tuhan berikan. 2 Korintus pasal yang pertama di ayat yang ke-20. Dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Tuhan. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Tuhan. Ayat 21, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Tuhan yang telah mengurapi. Perhatikan sekali lagi Bapak Ibu di ayat yang ke-21, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Tuhan yang telah mengurapi. Adalah Tuhan yang sudah mengurapi saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Bukan hanya saudara dan saya sudah diurapi, tetapi di ayat yang ke-22 dikatakan di sini memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kabar baik saat ini mendatangi Anda sekalian, bahwa Alkitab dengan tegas menuliskan bahwa Tuhan sudah atau telah mengurapi saudara dan saya. Bukan hanya Dia sudah mengurapi saudara dan saya, tapi juga Dia sudah memateraikan saudara dan saya, dikatakan memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Dalam kesempatan yang berbahagia saat ini, saya akan menyampaikan ada beberapa poin yang sangat amat penting yang perlu Bapak Ibu sekalian pahami. Sebagai orang percaya, Anda harus bisa memahami pekerjaan Roh Kudus di bawah konteks perjanjian lama dengan pekerjaan Roh Kudus di bawah konteks perjanjian baru. Atau dengan kata lain, kita harus bisa membedakan pekerjaan rohnya
sebelum Kristus dimuliakan di atas Kalvari, dengan setelah Kristus dimuliakan di atas Kalvari, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga, dan dia memberikan Roh Kudus untuk kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita tidak memahami perbedaan ini, perbedaan antara pekerjaan Roh Kudus di bawah konteks Perjanjian Lama dengan pekerjaan Roh Kudus di bawah konteks Perjanjian Baru, atau seperti yang saya katakan, before cross dengan after cross, akan terjadi kebingungan di dalam saudara dan saya dalam menjalani kehidupan kekristenan ini. Ada 3 hal yang perlu Anda ketahui, Anda pelajari, dengarkan baik-baik. Yang pertama, di bawah Perjanjian Baru, Roh Kudus sudah berada di dalam saudara dan saya. Saya mau tegaskan sekali lagi, di bawah Perjanjian Baru, after cross, Roh Kudus sudah berada di dalam Anda dan saya. Saya akan membacakan satu ayat yang sungguh luar biasa di dalam Kolose pasal yang pertama, di ayat yang ke-27. Kolose pertama ayat yang ke-27, kepada mereka Tuhan mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Ada suatu rahasia yang betapa kaya, betapa mulianya. Satu rahasia di antara bangsa-bangsa lain. Apa maksudnya bangsa-bangsa lain? Yaitu non-Yahudi. Ini berbicara tentang saudara dan saya. Yaitu, Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, di dalam terjemahan baru yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dituliskan di sini, yaitu Kristus yang ada di tengah-tengah kamu. Nanti Bapak Ibu bisa cek di dalam terjemahan New King James Version, kalimat Kristus ada di tengah-tengah kamu dalam NKJV diterjemahkan Christ in you. Kristus ada di dalam Anda. Kristus ada di dalam saya. Christ in us. Kristus melalui rohnya sudah ada, menetap, tinggal di dalam saudara dan saya. Ini kabar baik yang sungguh luar biasa. Jadi rohnya itu sudah ada di dalam saudara dan saya. Kristus artinya yang diurapi. Kristus yang diurapi sudah ada di dalam saudara dan saya. Sudah berbaur dengan manusia, roh saudara dan saya. Kristus, Kristo yang diurapi sudah ada di dalam saudara. Berarti saudara dan saya sudah diurapi. Bapak Ibu sekalian, jadi di bawah Perjanjian Baru, Roh Kudus sudah berada di dalam Anda dan saya. Tapi sangat berbeda dengan di bawah Perjanjian Lama. Roh Kudus di bawah Perjanjian Lama, before cross, Roh Kudus bekerja bersama dengan mereka, orang-orang Israel. Roh Kudus, rohnya itu ada di antara mereka. Alkitab banyak menuliskan tentang pekerjaan rohnya bersama umat Israel di masa Perjanjian Lama. Tapi rohnya itu belum secara menyeluruh, secara utuh berdiam di semua orang-orang Israel. Ini kabar baik Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya katakan di awal tadi, tanpa kita sadari kita bersemangat melakukan sesuatu, tapi sebenarnya apa yang kita lakukan, apa yang kita cari, sebenarnya itu Tuhan sudah berikan. Oleh sebab itu penting bagi gereja Tuhan, bagi setiap kita sebagai orang percaya, tadi jelas sekali di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-21, tadi saya baca di awal,
Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Tuhan yang telah mengurapi. Saudara dan saya sudah diurapi, telah diurapi. Saudara dan saya harus mengalami perubahan paradigma. Saya melihat beberapa di antara orang-orang Kristen yang masih suka mengejar urapan. Sehingga banyak istilah, ada urapan kemudahan, ada urapan keuangan, dan lain sebagainya. Jadi bicara tentang urapan itu dibuat kategori, urapan keuangan, urapan kemudahan, macam-macam Bapak Ibu. Dan banyak saya melihat beberapa orang Kristen yang masih melakukan doa-doa pengurapan. Saya tidak tahu apakah sebenarnya gereja tersebut, termasuk saya Bapak Ibu, ya, saya melakukan hal tersebut. Saya berdoa, saya merasa saya mengurapi jemaat. Saya merasa karena saya pendeta, karena saya gembala, saya merasa bahwa urapan saya itu lebih besar daripada urapan jemaat. Sehingga saya dulu memiliki satu pengertian, saya sebagai gembala harus mendoakan jemaat, mendoakan orang Kristen lain supaya urapannya itu bertambah. Dengan istilah impartasi Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, berdasarkan proses studi pembelajaran saya secara teologi dan proses di dalam pelayanan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan sejak kurang lebih 91 ya Bapak Ibu. Terus Roh Kudus mengubahkan paradigma saya. Sehingga akhirnya saya sadar, saya sibuk mengejarkan sesuatu, mengejar urapan, melakukan pelayanan pengurapan yang sebenarnya saya sudah diurapi. Dan setiap kita sebagai orang percaya yang sudah dilahirbarukan Roh Kudus, kita sudah diurapi dan kita sudah dimateraikan. Kita bersyukur kita sebagai umat perjanjian baru. Di dalam Kolose, tadi kita baca Kolose 1 ayat yang ke-27. Saya mau baca Kolose 2 ayat yang ke-10. Kolose 2 ayat 10, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dalam terjemahan New King James, and you are complete in Him. Saudara dan saya sudah komplit. Tentu Anda tahu apa artinya komplit. Komplit itu sudah utuh, sudah sempurna. Kalau pengertian dari kata Yunaninya komplit itu artinya pencarian sudah berakhir. Di dalam Kristus, saudara dan saya sudah komplit. Saudara sudah diurapi, bukan hanya sudah diurapi saja, tapi saudara dan saya sudah dimateraikan. Jadi Bapak Ibu, mungkin selama ini kebiasaan-kebiasaan kita minta sebagai jemaat, mungkin minta seorang hamba Tuhan, seorang pengkhotbah yang mungkin dikenal sebagai pengkhotbah spesial dengan doa-doa pengurapan, yang mungkin pengkhotbah dari luar Indonesia lalu sudah didoakan. Seringkali kita merasa bahwa saat pendeta tersebut, apalagi dari luar negeri, menumpangkan tangannya di atas kepala kita, kita merasa bahwa urapannya semakin luar biasa. Dengarkan baik-baik, doa puasa saudara bukan membuat Anda semakin diurapi. Doa Anda berjam-jam tidak membuat Anda semakin intim, semakin dekat, dan semakin diurapi. Saudara berdoa bukan untuk mengejar keintiman, bukan untuk mengejar kedekatan, tapi justru Anda berdoa dari pembauran, dari penyatuan, dari kemanunggalan rohnya ada di dalam saudara. Saudara dan saya berdoa justru dari penyatuan rohnya yang sudah tinggal di dalam saudara. Jadi bukan untuk semakin dekat, semakin intim, bukan Bapak Ibu. Saudara berdoa justru dari keintiman saudara, karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam saudara. Saudara berdoa justru dari penyatuan rohnya yang sudah
tinggal di dalam saudara. Saudara berdoa puasa bukan tujuan Anda semakin diurapi oleh Tuhan. Dulu mindset saya begitu Bapak Ibu. Saya orang yang sangat rajin melakukan doa puasa. Dibuat istilah doa puasa Esther, 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Itu saya rutin. Ya dulu saya lakukan paling tidak sebulan, saya lakukan bisa 2 kali. Dan mindset saya dalam melakukan doa dan puasa, saya berpikir saya semakin dekat, saya semakin intim. Terlebih saya semakin kudus, semakin diurapi. Ternyata Bapak Ibu, understanding saya keliru sekali. Silakan Anda mau berdoa, ditambah dengan puasa, tapi understanding Anda dalam melakukannya harus benar. Anda doa puasa bukan supaya semakin intim, semakin diurapi Tuhan. Tapi doa puasa saudara, dari pengertian bahwa dia sudah tinggal di dalam saudara dan saya, Anda sudah intim dengan dia. Bukan supaya Anda diurapi. Doa puasa Anda itu membuat Anda fokus untuk mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Memahami tentang pribadi Kristus dan karyanya yang sempurna untuk saudara dan saya. Jadi yang pertama, di bawah perjanjian baru, Roh Kudus berada di dalam Anda. And you are complete in Him. Complete lah Bapak Ibu. Sempurna. Wah, ini luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, di bawah perjanjian baru, Roh Kudus tetap tinggal menetap, tidak keluar masuk. Jujur saya mau katakan kepada Anda, dulu mindset saya seperti ini Bapak Ibu. Saya pikir Roh Kudus itu bisa keluar masuk. Mungkin ada di antara Bapak Ibu juga demikian ketika engkau berbuat kesalahan, katakan engkau berperilaku dosa, berbuat dosa. Seringkali pikiran perasaan kita merasa bahwa Roh Kudus itu keluar dari saudara. Lalu mungkin Anda berpikir saat saudara gagal, saudara berbuat dosa, dia keluar dari saudara. Lalu mungkin Roh Kudus berkata kepada saudara, kamu harus bertobat dulu. Kamu harus benar-benar merendahkan diri, bertobat dari perilaku, kesalahan, dosa-dosamu, maka aku akan masuk kembali dalam hidupmu. Saudara, kita harus bedakan sekali lagi pekerjaan Roh Kudus di bawah PL dan di bawah perjanjian baru. Pekerjaan Roh Kudus before cross dan after cross. Di bawah perjanjian lama, hanya orang-orang khusus yang diurapi. Tidak semua orang Yahudi diurapi. Yang diurapi adalah para nabi dan raja-raja. Tetapi, jika mereka berbuat dosa, maka Roh Kudus akan undur dari mereka. Tentu beberapa di antara Anda tahu, dalam 1 Samuel 16 ayat 14, dikatakan, tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Kalau saudara baca 1 Samuel 16:14, ada kalimat roh jahat yang daripada Tuhan. Sebenarnya ini hanya istilah saja, yang sebenarnya itu hanya mengacu kepada iblis. Tetapi di bawah perjanjian baru, saudara dan saya yang sudah dilahirbarukan oleh Kudus, sudah memiliki persekutuan dengan Roh Kudus kekal untuk selama-lamanya. Roh Kudus sudah mengurapi saudara, dan juga saudara dan saya sudah dimateraikan. Jadi tidak mungkin Roh Kudus itu keluar masuk dari kehidupan kita atau meninggalkan kita. Kalau ada yang mengajarkan seperti itu, sebenarnya mereka belum memahami pekerjaan rohnya di bawah PL dan di bawah perjanjian baru. Jadi yang kedua, di bawah perjanjian baru, Roh Kudus sudah tinggal menetap dan tidak keluar masuk. Jika seseorang melakukan satu tindakan perilaku dosa, hanya perasaan-perasaannya saja yang merasa bahwa rohnya itu sudah keluar dari kita. Itu tidak demikian Bapak Ibu. Hidup kita bukan berdasarkan dengan perasaan. Hidup kita dengan iman. Oleh sebab itu, untuk perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang bersifat supernatural, surgawi, ya, aksesnya adalah dengan iman, bukan dengan perasaan.
bukan dengan pikiran manusia, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kedua, kita harus pahami, ya, kabar baiknya saat Roh Kudus melahirbarukan saudara, dia bekerja, berkarya, dia mengurapi saudara, dan juga saudara dan saya sudah dimateraikan. Dengarkan baik-baik, sudah dimateraikan satu kali untuk selama-lamanya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, Roh Kudus yang di dalam Anda dan saya lebih besar dari segala-galanya. 1 Yohanes 4 ayat 4 bagian B, di situ menuliskan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita harus paham ini, Bapak Ibu, bahwa Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam saudara, Roh Kristus yang diurapi sudah tinggal di dalam saudara, dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 bagian B, dikatakan roh yang ada di dalam saudara dan saya lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Paulus katakan dalam Efesus 1 ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang kekristenan bukan berbicara sebatas tentang dia yang ada di depan saudara, di samping kanan kiri, serta di belakang saudara dan saya. Dia omnipresent memang. Tapi kekristenan yang perlu Anda pahami, ini berbicara tentang Kristus yang sudah ada di dalam saudara dan saya. Anda dan saya sudah diurapi dan sudah dimateraikan satu kali untuk selama-lamanya. Jangan sibuk mengejar sesuatu yang sebenarnya Anda sudah miliki. Miliki paradigma yang benar. Ketika Anda paham, dia ada dalam saudara, Immanuel, dia di dalam saudara, tidak meninggalkan, tidak akan pernah meninggalkan saudara. Ini yang akan memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan semangat, memberikan sukacita untuk kita terus menjalani kehidupan kekristenan di dunia ini. Kita menikmati dia yang sudah ada di dalam saudara dan saya. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Shalom.